Hai guys. Dan Tobago. Yuk, ikuti terus videonya. Yuk simak videonya. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tugas tugas dan juga berita di sekolah. Ayo kita simak videonya. Memberikan informasi, menjelaskan secara detail tentang sejarah budaya dan aspek lain dari tempat wisata. Misal, jika kalian berlibur atau berwisata ke Jakarta, pasti banyak tuh wisata-wisata di Jakarta. Contoh, Museum Keramik. Kenapa sih gue namanya bisa Museum Keramik? Nah, Museum Keramik isinya itu banyak benda-benda bersejarah, mulai dari uang, baju adat, ya mungkin baju adat Indonesia dari tahun ke tahun, dari tahun 1000 sampai tahun 2000. Nah, kenapa diletakkan dalam keramik? Karena jika tidak diletakkan dalam keramik, itu akan menimbulkan kerusakan atau menimbulkan noda yang susah dihilangkan. Karena itu benda bersejarah, pasti akan sulit merawat benda itu. Dan yang kedua, mengedukasi, menyampaikan cerita di baik lokasi dan menjawab pertanyaan teknis dari wisatawan. Ada yang bertanya, apa sih tentang museum keramik? Nah, kok bisa terbangun museum keramik? Gimana ceritanya? Kenapa bisa namanya museum keramik? Lalu seperti yang sudah dijelaskan tugas target pertama, nah tugas kedua dari target ini mengedukasi. Jadi mereka akan menjelaskan ulang atau memberikan informasi tambahan kepada wisatawan jika ingin bertanya tentang museum, atau misalkan mereka tidak mau bertanya tentang museum, mereka mungkin ingin bertanya tentang tempat wisata lain di sekitar situ. Untuk keperluan wisatawan, membantu mengurus hal-hal yang tidak masuk ke jadwal utama, misalnya mencari barang pribadi. Nah, itu bukan tugas dari tour guide, karena mencari barang-barang pribadi itu sudah seharusnya bagian dari wisatawan yang mengurusnya, karena itu sudah pribadi, bukan tugas tour guide. Contoh misalkan ada yang kehilangan sikat gigi, itu bukan tugas tour guide, itu mengatur hilangnya barang tersebut. Jadi wisatawan harus bisa mencari sendiri atau mencari jalan keluar bagaimana untuk bisa mengatasi hilang sikat gigi tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas tugasnya tour leader. Tour leader harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan untuk memimpin kelompok, dan pengetahuan tentang daerah yang akan dikunjungi. Mereka juga harus siap menghadapi situasi darurat dan memiliki kemampuan untuk berpikir cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaan mereka dari tugas-tugasnya. Yuk simak videonya. Narasumber menjadi sumber informasi terpercaya bagi wisatawan di destinasi tertentu. Misal nih, sebelum kalian sampai ke tempat destinasi tersebut, pasti kita akan bertanya, kita akan mau kemana, kenapa kita mau ke lokasi tersebut, memang apa yang menarik dari lokasi tersebut. Nah, itu sudah bagian dari tugas tour guide untuk bertanya tentang hal itu. Nah, sekarang kita akan bahas tugasnya tour leader. Tugas tour leader Manajemen logistik, yaitu mengatur seluruh aspek logistik seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan jadwal acara perjalanan. Transportasi, ketika kita mau pergi ke tempat wisata, itu sudah tugas tour guide mengatur bensin, mengatur kasupir. Nah, dan juga akomodasi itu mengatur penginapan kita, di mana kita akan menginap, apakah mungkin akan sekitar tempat wisata tersebut atau sedikit jauh dari tempat wisata tersebut. Nah, konsumsi, yang seperti kita tahu, konsumsi itu adalah makanan, Kak. Sekarang
Koordinasi perjalanan, memastikan kelancaran perjalanan, mengurus pemesanan tiket, dan memastikan grup tetap bersama. Ini sangat penting. Tugas tour leader yang kedua ini sangat penting karena jika terjadi perpisahan antara grup dan grup, ini sudah tugas tour leader untuk bertanggung jawab mencari grup-grup yang hilang tersebut. Menangani masalah yang timbul selama perjalanan seperti keterlambatan atau masalah lainnya. Nah, tugas tour leader ini memastikan kendaraan dan perjalanan tetap lancar dan dia akan mengatur rute-rute agar tidak terkena macet untuk ke tempat wisata tersebut. Dan dia juga akan mengatur grup-grup supaya tidak terpisah dari tour leader sendiri. Mungkin tour leader akan sangat kerepotan kalau dia kehilangan grup-grup begitu. Yang kedua itu koordinasi perjalanan, memastikan kelancaran perjalanan dan tetap bersama. Nah, agar tidak kehilangan wisatawan, lalu dia akan menulis. Dan yang terakhir, menjadi perwakilan, bertindak sebagai perwakilan perusahaan, wisata, dan kepuasan peserta tur. Jadi, tugas yang terakhir itu memastikan para wisatawan puas dengan pelayanan kita. Nah, siapa tahu mungkin wisatawan ini selanjutnya akan memesan layanan kita lagi. Makanya kita harus membuat rating atau kualitas pelayanan kita bagus di mata wisatawan lainnya, agar perusahaan kita mungkin terkenal tidak hanya di negeri kita sendiri tapi di seluruh dunia. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dulu sedikit informasi dari teman kami. Saksikan episode selanjutnya.